Saya Aditya Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan salah satu konsepsi politik luar negeri Indonesia yang dimiliki oleh Presiden Soekarno pada saat masa kepemimpinannya. Jadi, salah satu konsepsi yang dimiliki Soekarno adalah Pesta Olahraga Ganevo. Lalu apa sebenarnya Pesta Olahraga Ganevo itu sendiri? Ganevo merupakan pesta olahraga yang dibuat oleh Presiden Soekarno yang bertujuan untuk lebih menghidupkan semangat nasionalisme dan juga untuk menyaingi hegemoni negara barat dan mempersatukan negara-negara berkembang pada saat itu. Ganevo sendiri mempunyai kepanjangannya yaitu Games of the New Emerging Force. Ganevo sendiri diikuti oleh 51 negara dan pada saat itu juga waktu pertama kali pelaksanaannya diikuti oleh sebanyak 2.700 atlet yang ikut berkompetisi di dalam Ganevo pertama yang dilaksanakan di Jakarta. Ganevo sendiri mempunyai slogan yaitu Onward and No Retreat. Ganevo pertama dilaksanakan pada tanggal 10-22 November yang bertepat di ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta. Lalu bagaimana sejarahnya Ganevo ini terbentuk? Pada awalnya, Soekarno ingin mengkonsepsikan untuk menggabungkan negara-negara berkembang melalui diplomasi olahraga. Dan terjadi hal tersebut pada saat itu juga Soekarno melakukan konversi pertama Ganevo. Seperti halnya untuk membentuk suatu pesta olahraga, Soekarno membentuk konferensi untuk melakukan persetujuan agar Ganevo ini bisa dilaksanakan pertama kalinya pada tahun 1963. Baiklah, konferensi pertama Ganevo sendiri dilaksanakan pada tanggal 26 April 1963. Ada 17 negara yang ikut serta dalam konferensi tersebut, yaitu Indonesia sebagai tuan rumah, dan Indonesia juga mengundang 17 negara yang ingin seperti berkompetisi di Ganevo sendiri atau ingin ikut serta dalam konferensi ini. Di antaranya adalah Vietnam Utara, China, Brazil, Republik Persatuan Arab, Suriah, Lebanon, Sudan, Mali, Filipina, Burma atau yang lebih kita kenal sekarang adalah Myanmar, Yugoslavia, Meksiko, Irak, Republik Rakyat Cina, Sri Lanka, Uni Soviet, dan Brazil. Seperti halnya yang disyaratkan oleh Komite Internasional Olimpiade, bahwa syarat untuk membuat pesta olahraga yang sangat mendunia itu harus mengundang perwakilan negara 4 benua. Dan Ganevo melakukan hal tersebut untuk terjadinya realisasi pesta olahraga ini. Baiklah, sekian dari saya yang saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja tujuan serta dampak pelaksanaan Ganevo ini bagi Indonesia itu sendiri. 1. Untuk menyaingi olimpiade besar lainnya. 2. Untuk menyaingi hegemoni negara-negara barat. 3. Untuk melawan imperialisme negara-negara barat. Dan keempat, untuk mempererat hubungan negara-negara berkembang seperti Asia Afrika. 1. Memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di Indonesia. Seperti Indonesia sukses membangun Stadion Senayan atau yang kita kenal sebagai Gelora Bung Karno, Stadion Renang, Stadion Madia, dan Stadion Tenis. Kedua, Indonesia menjadi sorotan di dunia internasional. Ketiga, Indonesia diskors indah di Olimpiade Tokyo tahun 1964. Keempat, pembentukan Dewan Eksekutif Ganevo. Pembentukan Ganevo I di Jakarta bagi Indonesia dianggap suatu kemenangan dari anggota NEVO dalam perjuangan
menyalurkan suara revolusi di bidang olahraga, membuat negara peserta berkeinginan untuk tetap melanjutkan event olahraga 4 tahun ini. Kongres Ganevo I yang dibuka pada tanggal 25 November 1963 dihadiri oleh wakil-wakil dari 48 negara. Pada Kongres Ganevo I memutuskan dalam organisasi Ganevo yang susunan keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil dari berbagai benua, dan menunjuk RPA sebagai tuan rumah penyelenggaraan Ganevo II pada tahun 1967. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai bubarnya Ganevo. Bubarnya Ganevo itu sendiri dikarenakan oleh peristiwa politik dan peperangan yang menghambat terselenggaranya Ganevo II. Lalu di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menghambat atau menjadi faktor bubarnya Ganevo. Pertama yaitu negara Arab yang pada saat itu menjadi tuan rumah Ganevo II sedang mengalami peperangan selama 6 hari untuk melawan Israel. Dan yang kedua itu adalah di sepanjang penyelenggaraan pesta olahraga Ganevo ini, Tiongkok adalah sumber dana, yaitu dia menjadi sumber pendanaan terbesar, harus menguras kas negaranya serta menanggulangi revolusi kebudayaan. Dan yang ketiga, negara Indonesia ini sebagai inisiator terselenggaranya Ganevo atau diadakannya Ganevo harus kehilangan Soekarno karena turunnya jabatan atau lengsernya dari kedudukan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Dan maka dari itu cita-cita oleh kompetisi olahraga Ganevo ini yang berbasis persahabatan terhenti pada tahun 1966. Jadi saya akan menjelaskan juga kesimpulan dari materi mengenai Ganevo ini. Pada saat itu Soekarno melihat bahwa negara Indonesia harus memiliki sifat yang netral terhadap dunia yang sedang mengalami konflik atau sedang perang dingin. Dan pada saat itu pula Indonesia harus menjadi penengah antar bangsa untuk mewujudkan perdamaian dunia. Dan pada ajang Ganevo ini sendiri membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang berani pada saat perang dingin, yang pada saat itu berfokus pada Amerika dan Uni Soviet. Lalu Ganevo ini menjadi salah satu bentuk realisasi politik luar negeri Indonesia yang membuat negara Indonesia itu sendiri menjadi terkenal atau naik di mata dunia pada saat masa pemerintahan Presiden Soekarno. Penyelenggaraan Ganevo ini sendiri merupakan bentuk keberanian dari negara Indonesia yang berani namun melalui pendekatan olahraga. Dan kemudian negara di mana Indonesia ini melalui politik luar negerinya dapat menyatukan negara-negara yang berkembang untuk melawan hegemoni negara barat agar dapat terjadi keseimbangan di dunia internasional.